Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, tetap sehat dan tetap kompak. Oke, sudah siap berburu ilmu hari ini dengan Miss Ani? Ya, silakan. Kita sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ada yang masih ingat cara mengerjakannya? Nah, ini adalah kuadrat dan akar kuadrat ya. Miss Ani pernah jelaskan di awal-awal pertemuan dengan kalian ya, bahwasannya akar kuadrat adalah kebalikannya dari kuadrat. Oke, 6 kuadrat berarti 6 kali 6 ya. Teman-teman ya bisa mengisinya dengan angka 36. Kemudian 12 kuadrat ya. Saya pernah ajarkan cara yang seperti ini. 12 dikali 12. Pertama depannya kamu kalikan 1 kali 1 1. Belakangnya dikalikan 2 kali 2 4. Untuk mendapatkan angka tengah, tengah kali tengah 2, pinggir kali pinggir juga 2. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi 12 kuadrat 144. Begitu juga yang lain, bisa dicobakan. 21 dikali 21, depannya 4, belakangnya 1. Untuk mengisi angka tengah 2 tambah 2 4 ya, 441. Oke, untuk akar kuadrat, akar 49 berarti kebalikan dari kuadrat 7 kuadrat ya, karena 7 dikalikan 7 49. Jadi kamu bisa mengisinya dengan angka 7. Untuk angka yang lebih dari puluhan, teman-teman bisa mengerjakan karena ini kuadrat. Kelompokkan 2 angka dari belakang ya. 2 angka dari belakang itu berarti ada 56 dan angka 2. Saya gambarkan di sini. 256. Ya, kelompokkan. Nah, teman-teman bisa mencarinya dengan menghitung angka 2 dan angka 6. Angka yang dipangkatkan mendekati angka 2 itu 1 kuadrat. Ya. Oke, kemudian angka 6 itu bisa diperoleh dengan perkalian 4 kali 4 16, belakangnya 6. Jadi kita ambil angka belakang, dan 6 kali 6 36. Jadi 2 angka ini bisa menempati posisi 4 dan 6. Nah, gimana kamu bisa memilih angka yang tepat? Kamu kurang 2 dengan 1 hasilnya 1. Kemudian teman-teman bandingkan dengan hasil ini. Kalau sama berarti ambil yang angkanya sama, yaitu 16, yang sama dengan angka belakang ini. Nah, seperti itu. Kita cobain lagi untuk akar 576. Kelompokkan 2 angka dari belakang. Angka yang dikuadratkan menghasilkan angka 5, mendekati angka 5 yaitu angka 2. Ya, sama. Belakangnya 6, bisa diisi oleh angka 4 atau angka 6. Namun yang mana yang lebih tepat? Kurangin angka 5 dengan 4. 4-nya dari 2 kuadrat ya, sisanya 1. Kemudian kita bandingkan 1 dengan 2. Hasilnya lebih kecil ya, 1 itu lebih kecil dari 2. Jadi ambil angka yang paling kecil. Nah, ini sekilas untuk teman-teman ingat ya, karena ini akan kita gunakan pada materi hari ini. Oke, berikutnya kita akan ulas sedikit tentang bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Kalau untuk menghitung, mencari luas dan keliling, teman-teman pasti sudah pernah dapatkan ya di waktu SD.
Oke, kita akan bahas satu dan luas daerah persegi. Untuk keliling, konsep dasar keliling adalah menjumlahkan sisi terluar. Nah, ini sisi terluarnya. Jadi kamu tinggal jumlahin sisi terluar. Persegi memiliki sisi yang sama, semuanya 6 berarti panjang sisinya. Jadi teman-teman tinggal menjumlahkan panjang sisinya, 6 tambah 6 tambah 6. Ya, 6-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Karena sisinya sama, nah teman-teman bisa ringkas menjadi ada 4 sisi, kemudian kamu kalikan panjang sisinya. Ini untuk menghitung keliling. Kemudian luas. Nah, luas persegi adalah bangun dimensi 2. Jadi luasnya itu perkalian 2 angka ya. Sisi kali sisi. Jadi teman-teman bisa menghitungnya dengan 6 kali 6 36. Nah, ini untuk menghitung keliling dan luas. Ya, sudah mengingat kembali ya pelajaran ketika kalian dapatkan di SD. Berikutnya, kalau tadi ada sisi kita diminta mencari keliling dan luas, nah sekarang kelilingnya justru sudah ada teman-teman, 24. Nah, berapa sisinya ini kebalikannya. Kalau tadi keliling itu 4 dikali sisi, kalau kamu mau mencari sisi, berarti tinggal kelilingnya dibagi 4 teman-teman. 24 dibagi 4 ya. Teman-teman sederhana ini, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2, 4 bagi 2 dapat 2, 12 bagi 2 itu 6. Nah, begitu cara menghitungnya. Kemudian kalau yang diketahui luasnya 121, berapa panjang sisi perseginya? Nah, kalau luas tadi konsepnya adalah S kuadrat ya, atau sisi kali sisi. Kebalikannya pangkat itu akar. Nah, makanya tadi misalnya ulas sedikit tentang akar. Akar dari 121. Kelompoknya 2 dari belakang, pangkat mendekati 1, hasil angka yang belakangnya 1 yaitu 1. Nah, seperti ini ya. Kalau menghitung kebalikan sisi diketahui keliling dan luas. Next. Nah, biasanya soal persegi berkaitan dengan soal cerita seperti ini. Ada taman Pasyukri bentuknya persegi. Nah, taman itu bentuknya persegi. Ukuran panjangnya 90 meter. Nah, ini adalah panjang sisinya ya teman-teman, 90 meter. Taman tersebut akan dipasang pagar. Nah, teman-teman harus gunakan logikanya. Kalau kita memasang pagar di sebuah taman, otomatis pagarnya akan kita taruh di pinggiran taman. Tidak mungkin pagar itu kita letakkan di tengah-tengah taman ya. Jadi pagar itu dipasang di pinggiran taman. Nah, menghitung pinggiran bangun datar adalah menghitung kelilingnya. Nah, jadi kelilingnya teman-teman tinggal 4 dikali 90 ya. 9 kali 4 36 ya, kasih nolnya 1. Tapi yang ditanyain tidak hanya itu, dengan biaya 100 per meter. Nah, teman-teman tinggal tambahin nolnya sebanyak 5. Jadi Pak Syukri harus menyiapkan uang sebesar 36 juta untuk memasang pagar di taman. Next. Oke, jenis soal berikutnya untuk persegi. Ya, kalian pasti punya kamar masing-masing. Ya, maka seorang tukang bangunan akan menghitung berapa banyak lantai atau keramik atau ubin yang dibutuhkan untuk melapisi kamar kamu dengan ubin ya. Kamar Heru bentuknya persegi. Nah, ini sisi panjang sisi kamarnya Heru. Kemudian dia akan dipasangkan ubin atau keramik yang ukurannya sekian. Tentukan banyaknya ubin yang diperlukan. Nah, konsep ini adalah menghitungnya dengan banyaknya keramik. Itu akan bisa kita hitung dengan luas kamarnya Heru, luas kamar dibagi dengan luas ubin ya. Luas kamar yang 6 meter ini harus teman-teman ubah menjadi sentimeter.
luas persegi ya, sisi kali sisi, kemudian dibagi dengan luas keramiknya 30 kali 30. Nah teman-teman jangan kalihin ini angkanya, nanti akan menjadi angka yang membengkak ya. Cukup dicoret aja nolnya sepasang, ini juga coret sepasang, kemudian 6 bagi 3 2, 6 bagi 3 juga 2, nah sisanya 20 kali 20 ya, 400. Maka ia akan membutuhkan sebanyak 400 ubin untuk menutupi kamarnya dengan ubin. Nah, seperti itu untuk jenis-jenis soal persegi. Nanti akan saya lanjutkan bagian persegi panjang. Namun saya tutup dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk yang persegi panjang ya. Kalau tadi persegi, sekarang kita akan membahas tentang persegi panjang. Ya, untuk dasarnya seperti ini, menghitung keliling dan luas masih sama teman-teman. Keliling tadi konsep dasarnya adalah menjumlahkan seluruh garis luar, seluruh garis tepi. Jumlahin aja garis tepinya. 8 ya, kemudian ditambah 4, ditambah 8, ditambah 4. Nah ini adalah konsep dasar keliling. Karena lebarnya ada 2, maka lebar kamu kalihin 2. Ini yang lebih sederhananya. 4 kali 2 8, panjangnya ada 2, maka kamu kalikan 2. 8 kali 2 16 ya, 16 ditambah 8 teman-teman. Nah itu adalah keliling yang kita dapatkan. Jadi kelilingnya 24. Luas persegi, nah ini juga sama karena dia masih bangun dimensi 2, cukup dikalikan luasnya panjang kali lebar ya, 4 kali 8 ya, sehingga luasnya 32 cm persegi. Nah ini untuk konsep dasar persegi panjang, keliling dan luasnya. Next. Oke, baik. Nah keliling biasanya juga tidak selalu diketahui sisi ya, tapi kebalikannya, kelilingnya sudah ada 40 cm, kemudian panjangnya sudah ada 12 cm, hitung luasnya. Untuk menghitung luas yang teman-teman butuhkan itu panjang kali lebar. Kalau panjangnya 12, lebarnya berapa? Nah, maka kita harus menghitung lebarnya. Bagaimana mendapatkan lebar? Yang pertama teman-teman, 40-nya teman-teman bagi 2. Hasilnya 20 ya. Kemudian teman-teman kurangin sama 12. Maka lebarnya kita peroleh angka 8. Dikalikan 8 ya, 2 kali 8 16, 1 kali 8 8 tambah 1 9. Nah ini luas untuk keliling persegi panjang yang kelilingnya 40 cm. Berikutnya, oke, bagaimana kalau luasnya udah ada Miss? Luasnya sekarang yang sudah ada, panjangnya 24. Berapa lebarnya? Nah, fokus ya kalau soal cerita, cukup kamu garis bawahi yang diketahui aja. Luasnya sudah ada Miss, 432. Luas itu panjang kali lebar Miss. Ya, panjangnya 24, lebarnya yang kita nggak tahu. Ya, maka menghitung lebar ya, tinggal lebarnya itu 432 kamu bagi dengan panjangnya 24. Nah, membagi ini teman-teman bisa sederhanain ya. Dibagi 2, kemudian dibagi 3 sampai angkanya kecil. Kita coba 432 dibagi 24. Teman-teman bagi 2 boleh. 4 bagi 2, 4 bagi 2 2, 3 bagi 2 1, punya sisa 1, pasangin sama 12, 12 bagi 2 6,
24 bagi 2 itu 12 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 12. Kemudian 21 kita bagi dengan angka 3, kayaknya lebih enak ya. Oke, 21 dibagi 3 itu dapat 7 Miss. 6 bagi 3 2. 12 bagi 3 4. Kemudian kita bagi 2, hasilnya 36 dibagi 2. Sehingga kita dapati hasilnya 18. Nah, ini lebar yang kita peroleh. Menjawab pertanyaan berikutnya, berapa luasnya kalau tanahnya dijual seharga 150 per meter? Nah, teman-teman bisa kalihin angka 150, kalikan angka 150 dengan luasnya. Nah, maka kita dapati harga jual sawah tersebut ya. Next. Oke, berikutnya ini juga sama ya teman-teman. Ada sebidang tanah, bentuknya persegi, panjang lebarnya 15, panjangnya 20. Pemilik tanah akan memasang pagar, lagi-lagi pagar ya, dengan biaya 30 per meter. Gimana tadi menghitung keliling? 15 kali 2 30, 20 kali 2 40. Jumlahin teman-teman, 40 tambah 30, harga kelilingnya 70. Maka teman-teman tinggal kaliin harganya sebesar 30.000. 7 kali 3 21, jumlahkan sebanyak nolnya. Nolnya berarti ada 5 ya. 2.100.000 biaya yang harus dikeluarkan pemilik tanah. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan persegi dan persegi panjang. Kurang lebihnya Miss Ani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.